Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Matala dengan NIM 2021 0501 01 dan 001. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Operasional Perbankan Syariah. Nah, langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu materi pembahasan. Nah, jadi materi pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama, instrumen penghimpunan dana bank syariah, giro syariah, deposito syariah, dan tabungan syariah. Yang kedua, produk jasa perbankan syariah seperti transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BIRTGS. Nah, yang ketiga adalah perbedaan produk jasa perbankan syariah seperti transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BIRTGS. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama nih, teman-teman. Yang pertama yaitu instrumen penghimpunan dana bank syariah, giro syariah, deposito syariah, dan tabungan syariah, teman-teman. Nah, yang pertama, apa itu giro syariah? Nah, jadi giro syariah adalah salah satu produk bank syariah yang termasuk kategori simpanan atau penghimpunan dana atau biasa disebut dengan funding. Nah, berbeda dengan tabungan atau produk simpanan biasa, giro digunakan untuk pembayaran non tunai. Nah, di mana pencairannya harus menggunakan biliet giro, cek maupun sarana perintah bayar lainnya. Nah, jadi kalau giro itu adalah sebuah penyimpanan uang atau tabungan, tapi cara penarikannya itu atau pembayarannya itu non tunai atau biasa digunakan cek. Nah, itu dia. Nah, simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasar kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM. Nah, sebagai media atau alat penarikan. Nah, B, dapat dibuka oleh perusahaan atau perorangan. C, aturan tentang setoran pertama dan saldo minimum. Yang keempat, D, cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening account payable. Nah, selanjutnya instrumen penghimpunan dana deposito syariah. Nah, merupakan bentuk investasi sesuai syariah dengan prinsip mudharabah. Nah, investasi ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan atau badan non perorangan dengan pilihan waktu penempatan berjangka 1, 3, 6, atau 12 bulan atau on call atau harian biasa. Pilihan 7, 14, atau 21 hari. Nah, simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo menggunakan biliet sebagai tanda bukti simpanan yang mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan setiap akhir bulan. Nah, tabungan syariah adalah produk simpanan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank syariah maupun koperasi syariah. Hal ini dapat dilihat pada tabungan syariah yang harus berdasarkan akad syariah seperti mudharabah dan wadiah. Nah, simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM sebagai alat penarikan. Buku tabungan atau account statement merupakan bukti kepemilikan pemegang rekening. Yang ketiga, aturan tentang setoran pertama dan saldo minimum. Teman-teman, kita sudah berada di materi yang kedua, yaitu produk jasa perbankan syariah seperti transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia BIRTGS, teman-teman. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu transfer. Nah, transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer, teman-teman. Nah, sedangkan inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah atau bank perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen. Nah, yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan berada di tempat lain.
menyetujui pembayarannya. Nah, sedangkan clearing berbeda lagi teman-teman. Nah, clearing adalah suatu cara penyelesaian utang piutang antar bank peserta clearing dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu. Nah, clearing terjadi antar dua bank berbeda, lokasinya sama kota teman-teman. Nah, sedangkan sistem Bank Indonesia real time gross settlement nah adalah suatu sistem transfer yang elektronik antara bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi. Nah, secara individual, volume transaksi RTGS agregat adalah jumlah transaksi yang diproses dalam sistem BI RTGS pada periode dan waktu tertentu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu perbedaan produk jasa perbankan syariah seperti transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia BI RTGS, teman-teman. Nah, perbedaannya kalau transfer itu adalah yang pertama, waktu tiba uang sangat cepat, dapat mengirim ke berbagai bank sekaligus. Nasabah tinggal ke bank maka transaksi akan dilayani, biaya pengirim lebih murah. Yang terakhir, transfer juga bisa dilakukan melalui m-banking, inkas. Nah, yang selanjutnya yaitu inkaso. Nah, yang pertama itu warkat yang ditagih harus berasal dari luar kota, luar daerah, atau luar negeri. Nah, inkaso dan wakat hampir sama, yang membedakan itu warkat-warkatnya seperti cek, biliet, giro, wasil, kwitansi, dividen, surat askep, kupon, money order, dan surat berharga, teman-teman. Nah, sedangkan clearing dia perbedaan yang pertama, waktu penagihan lebih cepat, terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Warkat-warkatnya hanya berasal dari kota yang sama. Dan yang terakhir, warkat yang ada dalam clearing hanya berupa biliet giro, wasil bank, surat bukti penerimaan transaksi dari luar kota, lalu lintas, giral. Nah, yang terakhir, sistem Bank Indonesia BI RTGS. Nah, BI RTGS ini digunakan untuk memproses transaksi yang termasuk high value payment system dan bersifat segera. Nah, yang kedua, pada saat menggunakan BI RTGS dilakukan per transaksi secara seketika dan tidak dapat dibatalkan, teman-teman. Nah, yang terakhir, hanya BI RTGS ini hanya melayani transfer kredit, teman-teman. Nah, itu dia presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.